سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin, bapak-bapak, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama kami yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita, lebih-lebih nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, nikmat kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah mengalahkan seluruh nikmat-nikmat yang ada dari nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada semua manusia ini atau semua makhluk hidup ini. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kita akan sama-sama menelaah, bermudzakarah ya beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat dari para alim ulama sebagai bentuk perhatian kita semua atau sebagai bekal bagi kita semua untuk kita mempersiapkan diri-diri kita dan sekaligus untuk mengingatkan diri-diri kita apa tujuan dan untuk apa Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini dan apa yang mesti kita harus persiapkan setelah nantinya kita akan berpisah dan meninggalkan dunia ini. Ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua bahwasanya untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua ini? Apakah yang kebayang di kita hidup di dunia ini hanya untuk berpoya-poya ya, menikmati kendaraan mewah, tinggal di tempat yang mewah, kemudian juga menikmati makanan-makanan yang enak dan lain sebagainya? Apakah sebatas itu kita hidup di dunia ini? Kalau itu jawabannya, maka tak ubahnya kita seperti binatang, tak ubahnya kita seperti hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, walladzi yatamatta'una kama ta'kulu al-an'am wan naru mathwan lahum walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru mathwan lahum. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala
bahwa mereka ini seperti binatang. Kenapa? Karena mereka makan tak ubahnya seperti binatang. Karena tidak ada manfaat dari makan mereka itu, tidak ada hal yang bisa dilakukan daripada apa yang Allah berikan dari rezeki tersebut yang dimakan olehnya. Kemudian mereka juga minum seperti apa? Seperti binatang. Dalam arti mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun dari apa yang mereka minum untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Ya. Maka mereka dikatakan, ya, walladzina kafaru yatamatta'un, orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang semata di dunia ini. Wa ya'kulun, dan mereka makan. Ya, kama ta'kulul an'am, sebagaimana juga binatang-binatang makan. Wan naru mathwal lahum, dan yang seperti ini kata Allah, wan naru mathwal lahum, neraka itu lebih pantas bagi mereka, atau tempat kembali mereka. Waliyadzubillah. Maka berusaha kita memahami kembali para jemaah sekalian, apa tujuan Allah ciptakan kita di muka bumi ini, agar jangan sampai kita menyangka, jangan sampai kita menanam pada diri kita bahwa Allah menciptakan kita semata-mata kita untuk apa? Ya, untuk makan dan minum, berpoya-poya, hanya untuk menyenangkan diri dengan kehidupan dunia semata. Kemudian kita lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tentunya tidak lain dan tidak bukan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dalam surat Adz-Dzariyat, ya, ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, semuanya tanpa terkecuali. Ini menunjukkan bahwa jin, ya, siapapun mereka, kemudian juga manusia, siapapun mereka dan apapun status dan profesi mereka, dan dari keturunan siapapun mereka, mau dia dikatakan dari keturunan, ya, orang-orang yang lahir dari keturunan orang-orang berilmu, dikatakan bahkan mungkin nasabnya sampai kepada Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk ahlul bait, keluarganya Nabi misalkan, ya, atau dia dikatakan termasuk keturunan Arab ataupun mungkin bukan Arab dan lain sebagainya. Karena semua itu adalah sama sekali tidak ada hal yang membedakannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tidak pernah Allah sebutkan manusia yang jenis ini saja, manusia yang di golongan ini saja, manusia yang yang termasuk dari kalangan, ya, keturunan ini saja, tidak. Tapi Allah menyebutkan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia dalam bentuk ma'rifat. Kalau dalam bahasa Arab itu ini berfungsi atau bermakna umum, menunjukkan suatu hal umum. Jadi jin siapapun jin tersebut, dari kalangan apapun jin tersebut, dari keturunan manapun jin tersebut, maka semua tertuju pada satu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita menyangka diri kita ketika kita sudah meraih jabatan dunia yang mungkin tidak semua orang mendapatkan jabatan tersebut, lalu dengan itu kita mengatakan, ya, kita mau berbuat sesuka-suka kita di dunia ini. Tidak. Kita mau melakukan apa saja yang kita mau, ya, terserah itu mau melanggar hukum Allah, melanggar hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah peduli. Hati-hati. Bukan ini tujuan Allah ciptakan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala bukakan dunia untuk kita. Ya, bagaimana agar dunia ini bisa mengantarkan kita kepada tujuan yang mulia ini, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ya. Allah tidak larang kita untuk menikmati dunia ini. Allah tidak larang kita untuk berkreasi, berinovasi di dunia ini. Tidak larang kita. Silahkan apa yang bisa kita lakukan selama dalam koridor yang dibenarkan dalam syariat. Selama kita tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak melabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak melanggar ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita berusaha untuk terus, ya, meraih nilai-nilai ibadah pada hal-hal tersebut.
Tidak seperti kebanyakan orang sekarang. Begitu merasa dirinya sudah kaya, seolah-olah arti penting sebuah ibadah pada dia itu tidak ada. Bahkan luput daripada dia tujuan utama Allah ciptakan, ya, dia itu. Luput dia. Akhirnya muncul sikap kesombongan, angkuh, ya, malas, dan lain sebagainya. Demikian juga, ya, timbulnya sikap ujub, riya, ya, dengan kekayaan yang Allah berikan kepada dia dan lain sebagainya, tanpa disadari dia telah melanggar apa? Aturan Allah Subhanahu wa taala, dia telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dia telah melabrak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekali lagi, ini poin yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa Allah ciptakan kita untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Ya, bukan untuk yang lainnya. Ibadah apa saja? Ibadah mencakup segala-galanya. Baik itu ibadah qauliyah, ibadah yang kita ucapkan dengan mulut kita, dengan lisan kita, berupa zikir, membaca Al-Quran, beristighfar, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Azza wa Jalla, berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan kalimat-kalimat yang hak, kalimat-kalimat yang mulia, kalimat thayyibah, atau beribadah dengan anggota badan kita, dengan kita menjalankan berbagai macam ketaatan, utamanya ibadah salat. Yang mana ibadah salat ini ibadah yang pertama kali akan ditanyakan setiap hamba nantinya oleh Allah, yaitu ibadah salat ini. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, alaihi salatu wassalam, awwal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ya, dan disebutkan dalam hadis yang lain, apabila salat ini baik, maka akan berdampak kepada apa? Baiknya amal-amal yang lain. Namun apabila salat ini buruk, artinya tidak dilaksanakan dengan baik, ya, tidak mendapatkan perhatian sungguh-sungguh, ya, dari kita, maka akan berdampak pula buruk kepada amalan-amalan yang lain. Percaya atau tidak, yang pertama ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, Anda harus percaya dengan hadis Nabi SAW, maka semua yang dikatakan itu adalah kebenaran, tidak mungkin meleset daripada apa yang dikatakan, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Surat An-Najm. Yang artinya adalah tidaklah Rasul ini berbicara, tidaklah yang keluar dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Bukan hawa nafsunya. Ya, bukan keluar semacam kalimat-kalimat khayalan, ya, kalimat yaitu kalimat-kalimat yang tidak memiliki makna atau arti, tidak. Semua yang keluar dari lisan Rasul memiliki makna dan arti. Bahkan itu adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang hak yang wajib kita imani. Maka oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk menanamkan pada diri-diri kita, pada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, keluarga kita, bahwa tujuan Allah ciptakan kita di dunia ini bukan untuk dunia, ya, tapi Allah ciptakan kita, Allah keluarkan kita di atas muka bumi ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah, menjalankan amal-amal ketaatan yang Allah perintahkan, baik di dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudsi tersebut, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan." Ya. Wahai anak Adam, fokuskan diri kalian untuk beribadah kepadaku. Ya. Fokuskan diri kalian untuk menyembah kepadaku. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini apa? Untuk betul-betul memberikan perhatian yang khusus untuk ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita luangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita mencari waktu-waktu luang, tapi luangkan waktu kita untuk beribadah.
Sempatkan diri kita untuk beribadah. Jangan cari-cari apa? Kesempatan. Karena kalau hanya kita mencari-cari kesempatan, maka besar kemungkinan kita tidak dapat. Karena banyak gitu orang cari-cari kesempatan. Cari-cari apa? Ya, momen, mumpung. Ya, kita beribadah bukan hanya mumpung dan mumpung, tapi kita betul-betul berniat, berazam dan bertekad, kemudian kita apa? Bersungguh-sungguh, fokus. Pasti Allah akan mudahkan kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang fokus dan serius beribadah kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh, kata Allah, menempuh jalan kami, salah satunya jalan Allah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang sungguh-sungguh menempuh jalan beribadah kepada Allah, dia berusaha, ya, apa yang bisa mengantarkan dia kepada apa? Nilai-nilai ibadah kepada Allah, dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Maka apa? Janji Allah, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan apa? Berikan jalan untuk dia. Jangan pernah mengeluh kita, aduh, sholat itu sulit, ya, sholat jamaah itu berat, ya, atau membaca Quran itu kok repot, sulit, angel, kata orang Jawa. Enggak, ya, semua itu mudah. Bahkan Allah sebutkan khusus dengan Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah apa? Telah mudahkan Al-Quran ini. Dan mana orang-orang yang mau berpikir, mana orang-orang yang mau apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah jadikan Quran ini mudah, ya, dan sesuai dengan apa? Kemampuan akal dan otak kita yang Allah telah berikan kepada kita semua. Hanya sekarang kembali ke pertanyaannya, sudahkah kita berusaha maksimal? Sudahkah kita fokus? Ya, cuman kan kita kadang-kadang tidak fokus. Jadi mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih cari-cari apa? Kesempatan. Masih cari-cari, ya, keluangan waktu. Sisa-sisa lelahnya kita apa? Mengerjakan atau melakukan dunia ini, baru kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Jadi kita berusaha bagaimana menancapkan pada diri kita bahwa saya hidup di dunia ini untuk ibadah, bukan untuk lainnya. Adapun yang lain-lain ini ngikut saja. Ya, dunia ini semua apa? Ngikut. Ini harus kita yakini para jemaah sekalian. Ketika orang bertakwa kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, yakin. Hadis selanjutnya ini, amla qalbaka ginan. Siapa yang fokus beribadah, kata Allah dalam hadis kursi ini, maka apa? Saya akan penuhi hati mereka. Nah, saya akan penuhi hati mereka dengan apa? Dengan kecukupan. Dan ini kita inginkan. Semua kita mengharapkan kecukupan para jemaah sekalian dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, kalau ingin Allah berikan kita kecukupan dalam segala hal, ya, dalam urusan ilmu kita, dalam urusan kehidupan ma'isyah, dalam hal kita menghidupkan keluarga kita dan juga menyelesaikan berbagai macam persoalan kita. Kita ingin semua diberikan apa? Kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan pertolongan. Maka apa? Lakukan hal ini, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asudda faqrak, kata Allah. Ya, Allah janji apa? Allah, aku akan tutupkan kefakiran dari kalian. Ya, jadi aku akan tutup kefakiran dari kalian. Allah bukakan kekayaan bagi kita, Allah bukakan rizki bagi kita, Allah bukakan keberkahan hidup bagi kita, Allah bukakan manisnya apa? Manisnya iman, manisnya ketaatan kepada Allah apabila kita fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya ulangi, wahai anak Adam, kata Allah, tafarraq li ibadati, fokus untuk beribadah kepadaku. Ya. Luangkan waktu kalian untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan cukupi kalian dan aku akan tutupi kefakiran dari kalian. Wa illa taf'al, tapi sebaliknya, jikalau kalian menentang, kalian tidak mau melaksanakannya, ya, kalian lebih mengikuti hawa nafsu kalian. Kalian lebih mengikuti apa? Ajakan-ajakan syaitan.
yang menyesatkan kalian dari jalanku atau dari beribadah kepadaku, maka apa ancamannya? Ya, tidak mau fokus ibadah, tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah. Amla yadaika syuglan, atau malaktu yadaika syuglan, aku akan penuhi tangan-tangan kalian dengan kesibukan. Ya, jadi Allah buat kita, urusan kita ini apa? Bercerai-berai. Allah buat kita ini apa? Tidak pernah punya waktu, akhirnya sibuk melulu. Dan ini naudzubillah, ketika orang sudah diberikan ancaman siksaan oleh Allah seperti ini, hati-hati, dia harus segera banyak beristighfar kepada Allah dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak pernah punya waktu untuk beribadah kepada Allah, ini hati-hati, ini teguran dari Allah Azza wa Jalla. Sekalipun mungkin di balik itu dia mendapatkan keuntungan dunia yang begitu banyak para jemaah sekalian, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya penjelasan dalam hadis qudsi ini, malaktu yadaika syuglan, saya akan sibukkan kalian, walam asudda faqrak, dan saya tidak pernah akan tutupi apa? Kefakiran dari kalian. Ya, cuman orang kadang-kadang tertipu dengan dunia ini. Yang Allah sifati dzalika mataul hayatud dunya. Itu hanya kehidupan apa? Dunia semata. Mataul ghurur, kehidupan yang menipu. Ketika orang hendak meraup keuntungan yang banyak, dia merasa sukses, bisa memiliki kendaraan, bisa apa namanya? Ya, menumpukkan harta dan lain sebagainya. Dia anggap dirinya dia sudah sukses. Seolah-olah apa yang dia dapatkan Allah ridhoi semua itu pada dirinya. Sekalipun mungkin dia tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikatnya ini teguran dari Allah Azza wa Jalla. Harta yang dia lihat sesaat itu, ya, Allah dengan mudahnya akan mengambilnya. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan kefakiran tersebut kepada dia dan menutup kecukupan itu dari dia. Sekalipun di mata dia mengatakan saya sudah berhasil, saya sudah mendapatkan hal ini. Ya, saya sudah sukses. Tercapailah rencana-rencana saya dan tujuan saya. Padahal di balik itu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengambil apa yang telah Allah berikan sesaat kepada dia sebagai teguran bagi dia. Apakah dia ingin bertaubat, sadar kembali kepada Allah, ataukah justru dia hanyut dengan apa? Dengan tipu daya dunia tersebut yang hanya sesaat. Oleh karenanya para jemaah sekalian, sekali lagi mari kita fokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini ya, atau kehidupan dunia ini adalah tidak lama. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, hanya tempat singgah saja. Ibarat orang musafir, kata Nabi SAW, hanya ingin berdiam sesaat untuk menyeberangi jalan selanjutnya, yaitu menuju apa? Kampung yang abadi, kampung akhirat. Ya, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ya, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku ini kisaran antara 60 sampai dengan 70. Wa aqallu man yajuzu dzalik, dan sedikit yang bisa melewati ya usia tersebut. Sedikit. Kita lihat sekarang banyak ya anak-anak muda, banyak para pemuda dan pemudi baru tumbuh besar, baru lulus kuliah, baru selesai SMA misalkan, ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Oleh karenanya kita semua harus mempersiapkan diri kita. Jangan sampai kita sia-siakan usia kita hanya untuk bersenang-senang, seolah-olah kita tidak membutuhkan perbekalan menuju kampung yang abadi, yang itu akan menjadi kehidupan selama-lamanya bagi kita, yang akan menentukan nasib baik dan buruk kita. Ketika kita berusaha di dunia ini, apa yang kita lakukan di dunia ini? Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang melakukan kebaikan maka untuk dirinya, dan siapa yang berbuat keburukan maka dialah yang akan bertanggung jawab terhadap keburukan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak usah kita menyusahkan diri kita dengan urusan orang lain, dengan perkara orang lain, dalam hal kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bagaimana kita menyibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, dan jangan kita pernah melirik kepada orang-orang yang tidak peduli dengan ibadah tersebut. Jangan kita tergiur dengan orang-orang yang tidak memperhatikan ibadah tersebut.
Karena kalau kita tergiur dengan mereka, lalu kita malas beribadah gara-gara mereka saja kok bisa santai-santai, mereka saja kok tenang-tenang saja, ya. Kalau itu barometer kita, ya, maka kita adalah lebih sesat daripada binatang. Karena Allah berikan kita akal, ya, untuk mencerna, untuk memikirkan, untuk berpikir, merenung, mentadaburi kebesaran-kebesaran Allah. Ya, baik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa kauniyah yang ada dalam alam semesta ini hendaknya menjadi renungan bagi kita. Kenapa Allah ciptakan semua itu? Ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan fasilitas seluruh yang ada di alam semesta ini untuk kita? Maka tentu ini sebagai bahan berpikir kita. Demikian juga kita jadikan akal kita untuk banyak merenung, mentadaburi, memikirkan ayat-ayat syariah berupa Al-Qur'an. Ya, yang isinya penuh dengan peringatan, isinya penuh dengan apa? Motivasi, isinya penuh dengan perkara-perkara yang akan mensucikan jiwa-jiwa kita yang kotor. Ya. Maka Al-Qur'an adalah obat yang paling utama untuk membersihkan jiwa-jiwa kita, nafsu buruk kita, dan juga sebagai bentuk peringatan dan sekaligus petunjuk bagi kita, ya, menuju jalan yang benar, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah kaum muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan marilah kita terus berusaha untuk, ya, menjadikan usia kita ini lebih maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan pernah kita tergiur dengan kenikmatan dunia yang sesaat, dengan, ya, terlenanya orang-orang di sekeliling kita dengan dunia mereka, dan juga, ya, banyaknya di antara manusia yang justru mereka terlalaikan dari beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena kesibukan mereka dengan berbagai macam dunia yang Allah bukakan bagi mereka. Maka dunia ini adalah fitnah para jemaah sekalian. Maka kita bisa membentengi diri dengan terus menuntut ilmu agama. Tidak ada yang bisa membentengi kita dari selamat dari fitnahnya dunia ini. Artinya yang dapat memalingkan kita dari beribadah kepada Allah, melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, kecuali dengan apa? Ilmu syar'i, ilmu agama. Ya. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh menikmati dunia, tidak. Ya, kita diberikan kemudahan, kita diberikan apa namanya? Yaitu fasilitas dari Allah, tentu bisa kita manfaatkan. Huwallazi khalaqakum, ya, huwallazi khalaqas samawati wal ard. Atau ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakum al arda firashan was samaa binaa, dan seterusnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala apa? Ciptakan untuk kita semua. Ya, Allah ciptakan berbagai macam fasilitas dunia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali apa? Untuk kita semua. Akan tetapi sekali lagi, jadikan fasilitas-fasilitas dunia yang Allah berikan kepada kita bagaimana agar kita tetap apa? Bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan justru melalaikan kita, bukan justru menjadikan kita apa? Tergiur sehingga kita tidak beribadah kepada Allah atau tidak bisa, ya, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah para jemaah, kita hidup di dunia ini tidak lain tujuan kita adalah untuk mengumpulkan amal kebaikan, untuk kita menyimpan amal ketaatan yang tentunya berguna bagi kita nantinya setelah kita meninggalkan kehidupan apa? Dunia ini. Ya, karena tidak ada yang dibawa oleh orang mati, ya, setelah meninggalkan dunia ini yang paling bermanfaat bagi dia kecuali amal solehnya, kecuali amal ibadahnya, bukan tumpukan harta yang selama ini dibangga-banggakan, ya, dan bukan pula keturunan-keturunan yang selama ini mungkin dibangga-banggakan, bukan pula jabatan, bukan pula, ya, mata'ul hayatid dunia, kehidupan-kehidupan dunia yang lainnya, bukan itu. Kan tapi yang kita butuhkan adalah amal saleh, amal kebajikan, amal ketaatan yang pernah dilakukan di dunia ini atau yang pernah kita lakukan di dunia ini. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, yatba'ul mayyita thalath, yatba'ul mayyita thalath.
atau salah satu yang akan mengantarkan jenazah itu ke kuburan hanya 3 macam. Ya, hanya ada 3 macam. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Ya, semua akan mengantarkan jenazah tersebut dari kalangan keluarganya, baik itu anaknya, mungkin bapaknya, ibunya, istrinya, dan seterusnya. Tergantung siapa yang meninggal dunia ini. Ya, yang penting keluarganya. Yang kedua kata Nabi SAW adalah wa maluh, hartanya. Apa saja yang dia miliki, kendaraan, apa semua dia akan diantarkan oleh hartanya. Kemudian yang ketiga apa? Wa amaluhu, dan amal perbuatannya. Jadi amal yang selama ini kita lakukan para jemaah betul-betul ya akan menyertai si mayit ataupun jenazah tersebut sampai ketika dia memasuki alam yang kedua setelah dunia ini, ya, sebagai jembatan menuju alam apa? Akhirat, yang dikenal dengan alam barzakh atau alam kubur. Itu yang mengantarkan mayit. Kemudian Nabi menegaskan wa yabqa wahidun wa yarji'u itsnan, akan tetap bersama dia 1 dari yang 3 itu, dan pulang bersama dia 2 dari yang 3 itu. Ternyata apa itu? Yabqa amaluhu wa yarji'u ahluhu wa maluhu. Amalnya yang tetap menyertai dia. Mau buruk, mau amal kebaikan, mau amal yang buruk yang dia lakukan atau amal kejelekan yang dia lakukan, menyertai dia. Sehingga itulah menjadi penentu apakah dia akan mendapatkan nikmat kubur ataukah azab kubur. Karena pilihannya hanya 2 di alam kubur, nikmat kubur atau azab kubur. Ya, ketika Anda berbekal dengan nikmat amal-amal kebajikan, sudah barang tentu akan mendapatkan apa? Nikmat kubur. Tapi manakala seorang kehidupan di dunia ini jauh daripada beribadah kepada Allah, lalai dari beribadah kepada Allah, tidak peduli dengan ibadah kepada Allah, ya, dia lebih senang dengan kehidupan dunianya, dia lebih membangga-banggakan hartanya, kendaraannya yang mewah, sehingga menahan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Tumpukan harta membuat dia tergiur, membuat dia pelit dari berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tahan-tahan hartanya karena dia bangga dengan tumpukan harta. Dia merasa dirinya ujub dengan kemewahan harta yang dia miliki, sehingga dia syuh, terkena penyakit syuh kata Allah. Penyakit bakhil pada dirinya. Padahal ya, wa may yabkhal fa inna ma yabkhal li nafsihi. Siapa yang pelit di dunia ini, hakikatnya dia pelit untuk dirinya sendiri, karena dia mempersulit dirinya. Betapa banyak orang para jemaah sekalian ya rugi dengan harta yang melimpah ruah yang dimiliki karena sebab dia tidak pernah memanfaatkannya di dunia ini, ya, untuk dia belanjakan di jalan Allah, yang ternyata setelah dia meninggal dunia dia berharap sekali untuk kembali di dunia untuk menginfakkan harta tersebut. Tapi apa dikata? Ya, sudah tidak ada kesempatan lagi. Ketika dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesempatan lagi. Maka oleh karena itu, momen hidup di dunia ini mari kita jadikan untuk betul-betul menjadi kesempatan untuk kita merenung. Bagi yang Allah bukakan pintu kebaikan dalam hal ibadah, maka terus bersemangat ibadah. Bagi yang Allah bukakan pintu rizki, ya, Allah lebihkan dia dari hartanya, Allah lebihkan dari kekayaannya, mari kita tingkatkan nilai-nilai kepedulian kita sesama kaum muslimin, nilai-nilai sosial kita. Ya, kita berikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan para jemaah sekalian. Bukan justru menahan harta tersebut ataupun mempersulit urusan kaum muslimin, padahal kita memiliki kemampuan dalam hal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan yang berbeda-beda, kelebihan yang berbeda-beda. Ada orang dibukakan pintu amal soleh dari pintu puasa, artinya dia mudah untuk berpuasa. Ada orang dibukakan dari pintu sedekah. Ada orang dibukakan pintu kemudahan beribadah dari pintu umrah. Ada orang dibukakan kemudahan pintu beramal soleh dari albirrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Ada yang membaca Quran, ada yang salatul lail, ada yang berzikir, ada yang berdakwah menyebarkan ilmu, dan ada yang juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beda-beda, yang penting kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti
Ketika Allah hanya bukakan pintu sedekah bagi kita, kita tidak perlu sholat, enggak. Ya, kan orang kaya cukup sedekah saja, enggak. Justru dengan Anda bersedekah ini adalah sebagai cermin Anda sebagai seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang handal, yang kuat, yang betul-betul percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, kembali ke persoalan kita bahwa yang akan menemani kita hanya satu, atau menemani seorang mayit hanya satu, itu amal perbuatannya. Keluarga dan hartanya akan kembali meninggalkan dia. Pernah kita lihat ada orang mau dikubur bersama hartanya, dikubur bersama keluarganya? Tidak ada. Sesayang-sayangnya kita kepada keluarga yang meninggalkan kita, pasti kita akan tinggalkan dia. Ketika kita sudah mengantarkan jenazahnya, maka selesai sampai situ kewajiban kita. Ya, tinggal kita mendoakan dia, memohonkan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukan di dunia ini, dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Selalu kita mengatakan demikian. Tapi bagaimana kita berharap semoga amal ibadahnya sementara dia tidak pernah ibadah, misalkan begitu. Ibadahnya di antara kita, Masya Allah, itu termasuk ini berbuat baik kepada mayit dan juga husnudzon kepada si mayit. Tapi jangan sampai kita hanya bermodalkan husnudzon, berbaik sangka kepada si mayit dengan mengatakan semoga amal ibadahnya diterima, sementara dia tidak pernah beribadah, misalkan begitu. Maka karena itu para jemaah sekalian, mari kita fokuskan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Umar tatkala beliau mengisahkan anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul mu'minina afdal. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mukmin mana yang paling mulia? Mukmin mana yang paling mulia? Qala, Nabi bersabda, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling mulia adalah yang paling bagus akhlaknya. Ini bayangkan para jemaah. Jadi kalau mau jadi mukmin yang sejati, mukmin yang handal, mukmin yang kuat, mukmin yang mulia, harus perbaiki akhlak kita. Ya, ada orang kadang-kadang sebagai sosok seorang mukmin, tapi hatinya busuk, waliyadzubillah. Sulit menerima kebenaran, menolak kebenaran, menolak hadis-hadis Nabi SAW, menolak ayat Al-Quran, sombong, angkuh dengan dengan pendapatnya sendiri. Kemudian juga tidak memiliki tutur kata yang baik, tidak menjaga lisannya, selalu menyakiti orang lain dengan lisannya, dan juga mengganggu orang lain dengan tangannya dan lain sebagainya. Tetangganya tidak pernah tenang hidup bersamanya. Padahal dengan tegas Nabi SAW menyebutkan bahwa kunci keselamatan itu dengan menjaga lisan. Dengan tegas Nabi SAW juga menjelaskan dalam hadis yang lain bahwa tidaklah beriman dengan keimanan yang kuat. Siapa itu? Seorang yang apabila tetangganya tidak pernah merasa aman dari dia, orang selalu khawatir lihat dia dan lain sebagainya. Nah, tolong diingatkan nanti kalau sudah adzan atau kedengaran suara adzan. Taib. Kemudian selanjutnya fa'ayyul mu'minin aqyas. Orang itu bertanya lagi, mukmin mana yang paling cerdas wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang betul-betul gunakan akal pikirannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Mukmin mana yang paling cerdas? Kemudian beliau SAW mengatakan mukmin yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikran. Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Coba bayangkan. Paling banyak mengingat kematian. Kenapa? Karena itu suatu kemestian yang pasti akan ditemukan oleh semua kita. Kenapa dikatakan agar lebih banyak mengingat kematian? Karena dengan kita banyak mengingat kematian, hati ini akan lembut. Hati ini akan lembut. Dan dengan banyak kita mengingat kematian, juga kita akan lebih banyak mempersiapkan bekal-bekal kita. Dan juga dengan banyak kita mengingat kematian, akan tumbuh rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mendalam. Sehingga kita tidak terlena dengan dunia kita, tidak terlena dengan kehidupan-kehidupan yang menggoda kita, yang ada di sekeliling kita maupun yang ada di luar sana. Terutama di zaman sekarang, pada zaman fitnah. Zaman banyaknya bertebaran fitnah syubhat, perang pemikiran, perang akidah, perang keimanan yang merusak akidah kita, merusak keimanan kita, banyak sekali.
baik itu yang dibaca, yang ditonton, yang dilihat, ya, yang diperagakan dan lain sebagainya, tanpa disadari, ya, ini merupakan, ya, yaitu perangkap ataupun langkah-langkah tipu daya syaitan yang sedang diperagakan oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir. Yang kalau kita sebagai seorang mukmin tidak cerdas, ya, maka kita akan termakan dengan semua itu. Makanya perbanyak kita mengingat pada kematian. Ketika kita menyadari hal itu, insya Allah ada rem yang dapat menghentikan kita dari terlena dengan dunia kita dan juga apa, ya, berpoya-poya dengan dunia kita sehingga kita luput dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau mengatakan wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang cerdas itu adalah di samping dia banyak mengingat kematian, dan mereka adalah orang-orang yang paling baik, ya, dalam mempersiapkan bekal mereka setelah kematian mereka nanti. Ini para jemaah sekalian, kita harus betul-betul serius dalam mengingatkan diri-diri kita bahwa betapa banyak kita lihat saudara-saudara kita tanpa pernah dia sadari, tanpa pernah kita prediksi, tiba-tiba apa? Sudah meninggalkan dunia ini. Seandainya kita semua diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala catatan-catatan takdir kita kapan kita akan mati, para jemaah sekalian, tentu semua kita tidak akan sanggup, ya, menjalankan kehidupan dunia ini. Karena apa? Karena betul-betul kita akan fokus dan tidak akan pernah mau apa? Ya, satu tetes pun ataupun satu, ya, kecupan pun dari dunia ini kita akan inginkan, tapi kita menginginkan kehidupan akhirat semuanya, ya. Maka oleh karena itu, marilah kita mengambil pelajaran dari semua kejadian-kejadian yang ada agar lebih mengingatkan kita bahwa kematian pasti akan menemui kita, dan juga kita semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap usia yang Allah berikan kepada kita dan segala apa yang Allah berikan kepada kita dari dunia ini. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu taala anhu juga pernah mengingatkan kepada kita semua. Beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan. Telah pergi dunia ini apa? Mudbiratan, ya. Yaitu apa? Meninggalkan kita dunia ini dengan jauh. Artinya kita akan meninggalkan dunia ini. Kemudian wartahalatil akhirah muqbilatan, dan akhirat ini akan pergi, ya, atau akan berjalan semakin dekat dengan kita. Ya, jadi kalau dunia ini pergi ataupun berjalan semakin jauh dengan kita, dan akhirat ini semakin dekat dengan kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan setiap dari kedua ini, dunia dan akhirat ini, memiliki apa? Memiliki pengikut. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, ya, menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Jadilah kalian pengikut akhirat, jangan menjadi apa? Pengikut dunia. Jangan menjadi budak-budaknya dunia, tapi jadilah budak-budak apa? Akhirat. Ya. Fa innal yauma amalun, karena di dunia ini waktu kalian untuk beramal. Ya, wala hisaba, dan tidak ada hisab memang dunia ini. Tidak ada yang akan mengkalkulasi amal kita, tidak ada. Mengecek amal kita satu persatu, tidak ada. Kalau kita mau ikuti hawa nafsu kita, waliyadzubillah, mengikuti syaitan, ya, jalan-jalan syaitan, kita akan mengatakan, untuk apa sholat? Untuk apa ibadah? Untuk apa saya bersedekah? Untuk apa saya menghadiri majelis taklim? Untuk apa saya membaca Quran? Untuk apa saya puasa? Ya, kita mengatakan iya dengan bebasnya kita mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti jalan-jalan syaitan. Tapi ingat kata Ali radhiyallahu anhu, fa innal yauma amal. Hari ini hari untuk beramal. Di dunia ini maksudnya. Besok apa? Ya, besok baru ada perhitungannya. Wala amal, dan tidak ada amal lagi. Ya, tidak ada kesempatan untuk beramal lagi para jemaah. Kalau sudah putus dengan dunia ini, tidak ada kesempatan untuk beramal. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, mari kita fokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ketika kita fokus beribadah kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan dunia kita. Jangan pernah kita khawatir. Ya, orang kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu kemudahan bagi dia, pintu rizki bagi dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan urusannya, atau Allah akan berikan jalan keluar terhadap segala urusannya. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang dia tidak pernah disangka.
Ya, dalam ayat yang lain juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah semua perkara dia. Ya, cuma terkadang kita ya lebih mengandalkan harta kita, lebih mengandalkan kedudukan kita, lebih mengandalkan jabatan kita, dan lebih membanggakan dunia kita, sehingga kita lupa bahwa ini kesempatan kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri kita untuk beramal. Baik, barangkali ini yang bisa kita ingatkan. Semoga nasihat ini juga terutama bagi saya pribadi, ya, dan kita sebagai seorang mukmin harus sering-sering saling menasihati, saling mengingatkan, ya, karena agama ini kata Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah kita saling menasihati. Kalau bukan seorang mukmin saling menasihati, siapa lagi orang yang akan menasihati kita? Oleh karena itu, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga sebagai penutup, Allah Taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sungguh manusia ini semua dalam keadaan merugi, atau demi masa sungguhnya manusia semua dalam keadaan apa? Merugi, kecuali 4 golongan yang Allah kecualikan. 1, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Iman, amal tidak bisa terpisahkan. Anda mukmin, beramal. Ketika Anda beramal, ini ciri sebagai apa? Ciri sebagai Anda seorang mukmin, ciri keimanan yang ada dalam hati kita. Kemudian watawassaw bil haq, dan sering-sering kita memberikan nasihat dengan kebenaran. Dan tidak ada nasihat yang paling benar kecuali mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian watawassaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran, karena hidup ini tidak mudah. Ya, untuk beramal soleh istiqomahnya tidak mudah. Untuk kita menjalankan ketaatan dengan penuh ketenangan, kehusuan tidak mudah. Artinya penuh ada godaan, gelombang, gangguan dan lain sebagainya. Baik godaan-godaan syaitan, ya, godaan-godaan nafsu-nafsu buruk yang ada pada masing-masing kita. Oleh karena itu perlu kita bentengi dengan menuntut ilmu agama, mendengarkan petuah-petuah orang alim, nasihat-nasihat mereka kita butuhkan. Karena dengan inilah akan bisa membentengi kita, membimbing kita, menunjukkan kita jalan yang baik. Bukan dengan sibuk terhadap dunia semata. Ya, bagaimana kita akan bisa bertobat kepada Allah atau kembali kepada Allah kalau kita tidak mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga petuah-petuah orang-orang yang berilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ini menjadi ilmu bagi kita semua. Aku qouli hadza, kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan jika ada yang ditanyakan, mungkin kita ya. Ustaz, ada sebagian orang yang mengatakan begini, Ustaz, beliau itu salah satu donatur pada masalahnya. Tempat lain lah. Di tempat lain untuk pembangunan masjid. Dan beliau itu tidak pernah sholat, Ustaz. Bukan tidak pernah sih, maksudnya jarang. Gitu. Iya. Jarang sholat, dan kalau ke masjid itu beliau hampir tidak pernah, kecuali hari Jumat. Saya tanya kenapa beliau jarang ke masjid. Karena beliau bilang begini, saya sudah nyumbang di masjid banyak, otomatis orang yang sholat di masjid itu kan saya juga dapat pahala gitu, Ustaz, katanya. Jadi nggak perlu saya ke masjid untuk sholat, atau nggak perlu saya fokus sholat. Gitu, Ustaz. Gimana itu nasihatnya untuk orang-orang seperti itu, Ustaz? Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Yang pertama, prinsip seperti itu ya. Nah, prinsip seperti itu pertama kita katakan ini jelas salah. Ya, yang mengatakan saya sudah berinfak banyak, jadi kagak perlu sholat lagi lah. Ya, atau tidak perlu untuk datang ke masjid. Toh juga saya yang bangun masjid, toh juga saya yang memfasilitasi masjid, bahkan saya mungkin yang menghidupkan imam, marbot dan semisalnya. Ya, saya kira sudah cukup. Kita katakan ini adalah konsep yang keliru. Kenapa keliru? Yang pertama, ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, apakah tidak lebih baik dari kalian?
ya kan? Tidak lebih baik dari kalian yang seperti ini dalam hal berinfak dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah tidak pernah mencontohkan yang demikian. Rasulullah adalah manusia terbaik. Rasulullah adalah orang terdepan dalam hal infak, dalam hal berjihad di jalan Allah, dalam hal membelanjakan hartanya. Kalau kita mau tanyakan, di mana kalian dibanding Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi? Di mana kalian? Atau di mana kita wahai orang-orang kaya dari Utsman bin Affan? Di mana kita dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Yang bukan hanya nyawa tapi bukan hanya harta tapi nyawanya pun jadi taruhan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak pernah ada satupun keterangan bahwa mereka malas salat, malas datang ke masjid, malas beribadah, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak ada jaminan bahwa amal yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataan saya kan sudah nyumbang, saya kan sudah infak, seolah-olah dia apa? Ya, seolah-olah dia mengklaim, menjamin bahwa amal yang dia keluarkan diterima. Tidak, para jemaah sekalian. Ya, oleh karenanya setiap orang beramal jangan lupa untuk terus apa? Berdoa kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu para alim ulama kita ketika 6 bulan sebelum Ramadan tiba mereka menangis, berdoa agar Allah perjumpakan mereka dengan Ramadan. Yang kedua, kebiasaan para alim ulama kita dari dahulu, dari kalangan para salafus saleh, ya, orang-orang mulia yang mendahului kita, kalau sudah Ramadan berakhir, mereka menangis dan terus khusyuk mereka berdoa kepada Allah, bermunajat agar Allah terima amal ibadah mereka. Padahal kita lihat kalau ditimbang barometer kalau ditimbang dengan timbangan, ya, amal ibadah kita dengan ibadah mereka sangat jauh sekali. Ya, keikhlasan mereka jangan tanya para sahabat Nabi, jangan tanya para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Keikhlasan mereka insyaallah. Dan jangan tanya pula tentang ittiba mereka kepada ajaran Rasul SAW. Jangan tanya. Kecintaan mereka, ketulusan mereka mengikuti Rasul, jangan tanya. Tapi dibanding kita sangat jauh para jemaah sekalian. Nabi menggambarkan dalam sebuah hadis apa? Ya, ini tentang sahabat Nabi SAW, tentang orang-orang yang hidup bersama Nabi SAW, orang-orang yang muhajirin dan ansar bersama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya, la tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian mencela para sahabatku, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa kita harus ihtiram, harus hormat kepada para sahabat Nabi SAW. Tidak boleh kita mencela sahabat Nabi satu pun, tidak boleh. Berbeda dengan paham-paham yang muncul di media sosial, kita lihat berani mengkritik para sahabat Nabi, bahkan berani mencela, menghina waliyadzubillah para sahabat Nabi SAW. Kita lanjut ke hadisnya. Jangan kalian mencela para sahabatku, kata Nabi SAW. Satu pun jangan kalian cela. Kenapa? Karena lau anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban, ya, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Karena seandainya salah seorang di antara kalian, ya kita ini, ya, yang hidup di belakangan ini, yang zaman belakangan ini, seandainya di antara kalian berinfak 1 gunung emas seperti gunung Uhud, padahal ini suatu hal yang sangat apa? Boleh dikatakan mustahil lah. Siapa yang punya emas, ya, 1 gunung itu? Nggak ada. Antum cari orang semiliarder-miliardernya sekarang di dunia ini, antum cari, nggak ada yang punya emas 1 gunung. Nggak ada. Temuter Skarbele dari ujung Pagesangan sampai ujung ya Tanjung Karang itu, cari orang-orang Skarbele yang biasa bergaul dengan dunia emas. Mana orang terkaya di sini, cari seberapa dia punya emas? Nggak sampai 1 ember, nggak sampai 1 bakul, kan gitu. Ya, nggak sampai 1 lemari. Tapi begitulah. Seandainya kalian berinfak 1 gunung Uhud berupa emas, kata Nabi, tidak akan pernah menyamai kebaikan dan kemuliaan para sahabatku. Ya, bahkan setengahnya tidak sampai katanya. Ya, satu mud atau 1 genggam tidak sampai. Seandainya kalian berinfak seperti itu, tidak sampai mengejar infak mereka yang hanya 1 genggam ataupun setengahnya para jemaah. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana para sahabat pun sedemikian gigihnya mereka berinfak, bersedekah, tidak ada satupun penjelasan bahwa mereka malas beribadah, mereka mengandalkan ya infak mereka lalu mereka tidak mau beribadah kepada Allah, apalagi ibadah yang namanya tiang agama berupa ibadah salat ini. Nah, oleh karena itu keliru orang yang menyanggah atau orang yang memiliki prinsip seperti prinsip tadi. Pertama, bertentangan dengan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka adalah contoh teladan dalam kita beramal, bukan kemauan kita sendiri, bukan kita mengikuti kemauan kita sendiri, tidak. Yang kedua,
Bahwa orang yang mengatakan demikian seolah-olah menjamin apa? Menjamin sedekahnya diterima. Seolah dia menjamin masjid yang dia bangun itu masjid yang betul-betul diterima. Padahal tidak mesti. Maka Nabi mengatakan man bana lillah masjidan banallahu baitan fil jannah. Ya, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, bukan untuk kepentingan-kepentingan politiknya dibangun masjid seperti zaman sekarang ya, bukan kepentingan-kepentingan yaitu dunianya dibangun masjid. Rasulullah mengatakan man bana lillah, siapa yang bangun masjid karena Allah, baru Allah akan ganti dia apa? Rumah di surga. Nah, sekarang kembali kepada dia. Sudah seberapa ikhlas dia dalam membangun rumah Allah Azza wa Jalla? Ya. Yang kedua, akankah demikian praktek daripada Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka usai membangun masjid, lalu mereka tidak makmurkan masjid tersebut? Justru kita berharap dengan kita membangun masjid lillahi ta'ala, kitalah orang yang pertama kali memakmurkan masjid tersebut. Bukan begitu para jemaah? Kan begitu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, ya, wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Jadi orang yang pertama wa aqamas salat, ya, dan seterusnya dari ayat tadi. Orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, dan mendirikan salat. Jelas ini memakmurkan masjid dengan mendirikan salat. Kok malah ini ya justru apa? Menjadikan alasan untuk dia bermalas-malasan, bahkan tidak mau datang ke masjid, ya, dengan alasan saya sudah mengambil bagian infak di masjid tersebut berupa sumbangan tertentu ataupun bahkan membangun masjid tertentu. Nah, wallahu taala alam bissawab. Jadi dengan 2 atau 3 alasan tadi, apa yang menjadi sanggahan atau yang menjadi prinsip orang tersebut itu adalah keliru. Nah, fadhal. Ada yang lain? Satu lagi, ya, satu lagi. Ya, satu lagi. Baru kita salat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai saling menasihati sesama muslim, misalkan kita punya teman Ustaz atau sahabat, nah dia sering menasihati orang lain Ustaz, yang kita tahu Ustaz. Sementara yang kita tahu itu banyak syubhat, banyak bid'ah di antara yang dia ucapkan Ustaz. Apakah sikap kita diam, kita tegur atau kita menghindar Ustaz? Soalnya kita dengar sering Ustaz itu aja yang dibahas. Dan kalau kita kemungkinan kita tegur, kemungkinan kita mungkin ada konflik Ustaz. Sikap kita apakah bagaimana? Nah, jadi sikap kita ketika kita dinasihati, ya tentunya kita lihat dulu nasihatnya, nasihat berupa apa. Kalau nasihatnya untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, nasihat untuk kita bertaubat kepada Allah, nasihat untuk kita meningkatkan amal soleh sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau, ya ini alhamdulillah ini nasihat yang sangat bagus. Tapi kalau nasihatnya penuh dengan syubhat seperti yang ditanyakan di pertanyaan tadi, saya katakan ini bukan nasihat. Ya, justru ini apa? Ini syubhat namanya. Ya, syubhat kalau bahasa kita bahwa ini pemikiran-pemikiran yang merancaukan kita. Jadi apa istilahnya penyakit-penyakit yang justru apa? Membuat iman kita ini menjadi menjadi ternodai. Ya, dia kasih kita pemikiran-pemikiran yang membuat otak kita ini betul-betul dicuci dengan syubhat tersebut, dengan fitnah tersebut. Maka tentu kita katakan ini bukan nasihat. Ya, makanya nasihat yang terbaik adalah apa? Ketika kita diingatkan dan kita apa? Bertambah keimanan kita dan bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru nasihat. Ya, adapun kalau nasihat kok membuat kita semakin gerang, semakin sombong, semakin angkuh, bahkan juga semakin kita kok berani terhadap ya sunnah-sunnah Nabi SAW, berani kita menentang hadis-hadis Nabi gara-gara nasihat tersebut, ini bukan nasihat. Ya, tapi ini adalah syubhat, atau dengan bahasa lain juga ini adalah termasuk ya provokasi dan semisalnya, maka ini perlu kita waspadai. Ya, jadi bedakan antara nasihat ya dengan syubhat. Ya, maka kalau itu isinya syubhat, isinya adalah kerancuan dalam kita beragama, dalam kita meyakini sebuah keyakinan atau akidah, maka berhati-hati kita. Tapi kalau isinya nasihat tersebut adalah betul-betul mengingatkan kita kepada Allah, kembali kepada Allah, menambah keimanan kita, menambah kita untuk bisa memperbaiki akhlak kita, maka ini kebaikan. Ya, kita berusaha untuk menjaganya. Ya kan, tapi para jemaah sekalian, tentu nasihat itu dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut. Ya, kita tidak boleh menasihati orang tapi disertai dengan celaan, cercaan. Ya, Allah menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi
dakwahkan orang itu di jalan Allah atau nasihati saudaramu di jalan Allah dengan penuh hikmah, kelemah lembutan, kebijaksanaan, ya, ilmu yang bermanfaat bagi mereka, itu hikmah. Kemudian apa? Wal mau'izah al hasanah, dan juga dengan nasihat yang betul-betul bermanfaat. Kadang ada orang ini isi nasihatnya cercaan, caci maki, ya, hagibah dan lain sebagainya. Ini bukan nasihat. Ya, kita sayangkan kadang-kadang sebagian daripada aktivis-aktivis, ya, penasehat, penceramah, ya, isi ceramahnya, topik ceramahnya hanya apa? Tertuju kepada orang yang tidak sejalan dengan dia. Ya, akhirnya materinya dari awal, dari pembukaan sampai penutupan, intinya ayo bareng-bareng kita, ya, lawan si orang ini, kita jatuhkan si orang itu, ya. Kita ingin bagaimana nasihatkan umat ini kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kembali kepada agamanya, ya. Karena saudara sama muslim kewajibannya untuk saling menasihati, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghina, dan juga apa? Menjatuhkan ataupun merusak kehormatannya dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita saling mengingatkan agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Azza wa Jalla. Tapi barangkali itu saja dulu yang bisa kita jawab. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bertemu kembali. Mohon doa kepada diri anda pribadi dan juga untuk antum semua agar kita diberikan kesehatan, ya, diberikan keafiatan dan juga diberikan keberkahan usia sehingga kita bisa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan juga bisa kembali bermajlis menuntut ilmu agama, karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Anda muslim wajib menuntut ilmu agama. Anda mukmin wajib Anda mengenal apa? Agama Anda atau agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan menuntut ilmu adalah hakikatnya kita sedang menempuh jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.